Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau aplikasi tentang turunan. Turunan atau bisa disebut juga dengan diferensial. Sebelumnya adik-adik bisa lihat dulu soalnya. Suatu fungsi biaya suatu pesta itu BX ditentukan oleh banyaknya orang yang diundang. Orang yang diundang itu pakainya X, diberikan fungsi sebagai berikut. BX itu adalah X plus 500 per X pangkat 2. A. Tentukan B aksen X atau turunan X. B. Buktikan bahwa biaya pesta akan minimum apabila hanya 10 orang yang diundang ke pesta tersebut. C. Tentukan biaya pesta minimum. D. Buktikan biaya pesta di C, di jawaban yang C adalah minimum. Di soal itu ada cerita seperti ini. Biaya dari sebuah pesta itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya sebuah pesta atau BX adalah X plus 500 per X kuadrat. B artinya adalah biaya, X itu adalah jumlah pengunjungnya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya ada 4. Ini materi tentang aplikasi turunan. Pertanyaan yang pertama itu adalah tentukan B aksen X. Ini soal yang termudah, yaitu tentukan turunan dari fungsi B. Turunan pertama karena aksennya cuma 1. Terus yang kedua katanya di situ tuh buktikan bahwa X minimum untuk mencapai minimum itu adalah 10. Terus yang ketiga pertanyaannya, sebentar saya lihat. Yang ketiga tentukan biaya ketika X itu 10 atau disebut juga kalau di sini bilangnya tentukan fungsi B untuk X 10. Oke, ini 10 ya. Terus yang keempat, buktikan bahwa biaya ketika B 10 itu minimum. Ini kelihatannya soalnya 4, tapi dia merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan ini. Yang pertama, tentukan B aksen X. Turunan pertama dari fungsi B. Nah, sebelum ke sini aku pengen nyontoin dulu nih. Fx misalnya ada sebuah fungsi fx itu adalah ax pangkat n. Nah, di sini turunan pertama dari fx ini adalah n-nya turun, kan namanya turunan, n-nya turun untuk mengalihkan a, dan n yang menjadi pangkat ini kita kurangin 1. Misalnya X-nya misalnya 5X pangkat 3. Maka F aksen X atau turunan pertama dari fungsi fx ini adalah 3-nya turun. Untuk mengalihkan 5, X-nya kita kurangin 1. Pangkatnya atau 3-nya ini kita kurangin 1. Maka F aksen X-nya adalah 15 X pangkat 2. Nah, di soal A kita disuruh mencari, cukuplah seginilah, mencari turunan pertama dari fungsi itu.
Nah, fungsi itu kan masih perperan ya. Kalau perperan tuh ribet. Maka kita bikin menjadi nggak perperan di atas semua. X-nya tetap. Ini kita tarik ke atas. Dulu adik-adik pernah belajar di kelas 9 tentang eksponen. Kalau dia di bawah, naik ke atas, boleh. Tapi pangkatnya tadinya positif, jadi negatif. Kalau tadinya negatif, jadi positif. X pangkat 2 dia naik ke atas, maka menjadi X pangkat min 2. Oke, udah selesai? Ya belum. Ini baru BE, kita ngerubah bentuknya. Ibaratnya kalau makan, kita kupas dulu, baru kita makan. Ayo kita makan, atau kita turunkan. B aksen X adalah, turunin yo. Kalau X sendirian, berarti X pangkat 1. X pangkat 1, tulis 1 berarti dia satunya turun ke bawah. 1. X yang pangkat 1 tadi itu kita kurangin 1. Oke. Ditambah min 2 turun ke bawah. Min 2 dikalikan 500. X pangkat min 2 min 1. Oke, di sini nih rawan salah. 1 kurang 1 itu 0. X pangkat 0 itu 1. X pangkat 0 itu berapa? 1. Bukan 0 ya, 1. X pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Jangan sampai salah. Ditambah, ini kita mikirin dulu, jangan mikir ini. Mikir perpangkatannya dulu. Berarti X pangkat min 3. Min 2 kali 500 tuh min 1000. Oke, kita pisahin biar nggak bertengkar. Maka B aksen X-nya adalah 1 min 1000 X pangkat min 3. Udah bagus? Ya udah, sampai sini juga boleh. Tapi saya kepingin ke yang nggak pakai pangkat negatif, maka jadinya 1 min 1000 X pangkat min 3 kita turunin di bawah. X pangkat 3. Kalau pilihan ganda sampai sini boleh, sampai sini boleh. Maksudnya kita lihat di pilihannya. Dah, ini yang A. Ke yang B. Yang B itu buktikan bahwa apa tadi tuh? X X sama dengan 10 itu adalah minimumnya. Apakah benar minimumnya itu X sama dengan 10? Kita ke aplikasi dari turunan. Turunan itu bisa untuk mencari titik minimum, titik maksimum. Minimum dan maksimum itu disebut juga dengan titik stasioner. Bisa. Tadi kita udah bahas ya, kalau ini di awal tadi itu fx-nya itu fungsi parabola menghadap ke atas, berarti dia mempunyai titik minimum. Kebalikannya, kalau dia menghadap ke bawah, dia mempunyai titik maksimum. Kita nyari titik minimum. Minimum jika apa jikanya? B aksen X itu sama dengan 0. Itu kalau dia sama dengan 0, maka X-nya minimum. X min jika B aksen X sama dengan 0. B aksen X-nya untung udah kita cari ya. Ini ya. Maka kita cari yuk X-nya yuk. 1 min 1000 per X pangkat 3 sama dengan 0. Kita cari dengan pindah ruas, nanti ketemu X-nya berapa, itu merupakan X minimum. Di soal ini udah disebutin X minimumnya itu 10. Kita suruh buktiin. Ya udah kita cari. Harusnya ketemunya 10. Kalau 10 berarti terbukti. Ayo kita cari. Pindah ruas, materi SMP. Tentang apa ya? Sistem persamaan linear satu variabel bisa, atau tentang materi aljabar.
1. Minnya pindah ruas ke sana semua, jadinya seperti ini. Ini udah perkalian, X pangkat 3-nya kita pindah ruas jadi di atas. Bersama dengan 1. Pengali 1 kan tetap, berarti satunya nggak usah ditulis. Gampang nih kayaknya. Berarti X-nya adalah akar pangkat 3 dari 1000. Maka X-nya adalah 10. Dah terbukti bahwa kalau yang hadir itu 10, maka biayanya minimum. Nah, pertanyaan yang C, berapa biaya minimum yang diperlukan? Biaya minimum itu ya ketika hadirinnya atau yang menghadiri pesta itu 10, maka kita masukkan tadi itu BX berapa ya? BX itu adalah sebentar, X plus 500. Oh ya, BX itu X plus 500 per X pangkat 2. Nah, kita buktikan berapa biaya ketika dia yang hadir itu 10. Maka kita masukkan di sini B10. Ingat loh, di sini hati-hati. Kalau kita udah ketemu minimumnya 10, maka biayanya berapa? Itu jangan dimasukkan ke B aksen. Jangan dimasukkan ke turunannya, tapi ke fungsi yang mula-mula ya. Masukkan ke fungsi mula-mula. Mula-mula adalah BX. Masukkan ke sini. 10 plus 500 per 10 kuadrat. 10 plus 500 per 100. 10 plus 5. Itu hasilnya adalah 15. 15 apa? Ya 15 aja, karena di fungsi tadi cuma seperti ini fungsi biayanya, nggak ada tulisan belakangnya juta rupiah atau ribu rupiah atau dolar atau apa, nggak ada satuannya, berarti ketemunya juga nggak ada satuannya, ya sudah ketemunya ini. Oke, nah, yang D itu buktikan lagi ya. Kalau yang B tadi kan buktikan bahwa X10 adalah X untuk biaya minimum. Sekarang yang D itu buktikan bahwa memang biaya minimumnya itu adalah 15 atau ketika B-nya itu 10. Berarti gimana caranya ya? Berarti kita cari B yang di bawah itu dan di atas itu. Udah gitu aja lah. Berarti ini udah ya. Udah tadi Pak, B10-nya ada, yaitu berapa tadi tuh? 15. Nah, ini kita cari B5, satunya lagi di sini B atasnya lah yang gampang dihitung, B20 aja. Kalau B15 kan ditaruh di sini susah. Kita cari yang gampang aja, di antara mereka di bawahnya atau di atasnya. B5 masukkan di sini, berarti 5 plus 500 per 5 kuadrat atau 5 plus 500 per 25. Berapa ini ya? 5 plus 4 kali 5, 20. Hasilnya 25. Oke, 25. Kalau yang hadirin 5 orang itu malah biayanya 25. Ketika yang hadir 10, biayanya 15. Coba kalau yang hadir lebih banyak, 20. Coba yo. 20 plus 500 per 20 kuadrat. 20 plus 500 per 400. 20 plus 1,25. Biayanya yaitu 21,5. Aku bulatin dulu biaya-biayanya. Yang hadir 5 biaya 25, yang hadir 10 15, yang hadir 20 21,5. Ya udah terbukti bahwa kalau dia
yang hadir 10 itu malah biayanya paling murah. Nanti ada pertanyaan, gimana kalau yang hadir 10,5, yang hadir negatif? Ingat, ini aplikasi turunan, berarti kita harus yang aplikatif. Orang yang hadir di pesta tidak mungkin negatif. Tidak mungkin juga dia pecahan. Masa orang pecahan gitu kan? Nggak ada. Berarti harus bulat dan positif. Nah, aplikasi-aplikasi dari turunan itu sangat luas, nggak cuma tentang ini. Maka rajin-rajinnya belajar. Oh iya, kakak mau cerita bahwa ini kan memang materi SMA, tetapi pas saya kuliah, turunan itu juga dipakai. Kebetulan dulu saya kuliah di jurusan meteorologi. Nah, itu tentang cuaca. Pemakaian turunan tuh banyak sekali. Oke, aplikasinya nggak cuma di meteorologi loh, bisa juga misalnya di kimia, fisika, di ekonomi. Nah, ini kan biaya-biaya juga di ekonomi. Dan apabila kalian paham tentang aplikasi turunan, nanti rumus-rumus di fisika jadi lebih sedikit loh. Misalnya, rumus tentang jarak. Itu kalau diturunkan, dia bisa jadi rumus kecepatan. Diturunkan lagi bisa rumus percepatan. Itu bisa, ya, jadi kita nggak perlu ngapalin banyak-banyak rumus. Kalau lupa rumus ini, oh bisa diturunkan dari rumus ini dan sebagainya. Ya, selesai, ini aja.